Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbaik ini saya akan menyampaikan tugas resume Qiratul Kutub tentang istisna, tamyiz dan hal, yang mana disusun untuk memenuhi tugas semester pendek yang diampu oleh dosen Dr. Misbah Kusurur MSI. Nama saya Sutrimo, NIM 22AB 40010, Prodi Pendidikan Agama Islam C atau transfer tahun 2013. Yang pertama, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita semua membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dosen yang hormati serta teman-teman yang berbahagia. Yang pertama itu istisna. Istisna menurut bahasa adalah pengecualian, sedangkan menurut istilah adalah mengecualikan suatu perkara setelah adanya lafal illa atau saudara-saudaranya illa, atau bisa juga diartikan dengan mengkhususkan sifat yang umum dengan di tengah-tengah oleh salah satu adat dari beberapa adat istisna. Istisna merupakan kata penghubung yang fungsinya menggabungkan, menyatakan pengecualian. Yang dikecualikan disebut mustasna minhu dan terkecualikan disebut mustatsna. Adapun pendapat lain mengatakan bahwa mustasna adalah isim yang berada setelah adat istisna yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustasna minhu, yaitu lafal yang disebut dengan lafal alat istisna. Dalam kitab Syarah Muhtashir Jidan Al-Matan Al-Jurumiyah disebutkan, adapun uslub istisna itu tersusun atas 3 pokok, yaitu ada istisna minhu, natisna dan masasna. Adapun istisna adalah alat atau perantara yang digunakan untuk mengecualikan. Lafal masna atau adalah lafal yang dikecualikan atau lafal yang jatuh setelah adat istisna. Dan lafal yang melakukan atau lebih mudahnya adalah lafal yang jatuh sebelum adat istisna. Huruf istisna, mengenal huruf istisna telah disebut dalam kitab Al-Jumuriyah. Huruf istisna ada 8, yaitu illa, ghairu, siwan, suwan, syabaun, khola, ada, hasya. Dari 8 huruf istisna berikut kualifikasi berdasarkan varian ketentuan dan penggunaan. 1. Illa. Kata penghubung istisna ini memiliki beberapa ketentuan dan penggunaannya, yaitu yang pertama, kata setelah kata penghubung ini harus mansub apabila berada setelah kalimat sempurna positif dan bukan kalimat larangan. Contoh, hadhara tala bizu illa zaida. Para siswa telah hadir kecuali zaid. Yang kedua, kata setelah kata penghubung ini boleh masnub dan boleh juga mengikuti i'rabnya. Kata sebelum illa, sesuatu yang dikecualikan. Hal ini apabila berada dalam kalimat sempurna negatif atau kalimat larangan. Contoh, ma'ataduru ahada illa Fatimah. Saya tidak melihat seorang pun kecuali Fatimah. Yang ketiga, kata setelah kata penghubung ini ketentuan taksil i'rabnya disesuaikan sesuai dengan fungsinya apabila berada kalimat yang belum sempurna. Contoh, maka illa Mulaimanu, tidaklah berdiri kecuali Sulaimanu ya. Siwa dan khairu, kata yang jatuh setelah kata penghubung ini berfungsi sebagai mudhaf illa ya. Sedangkan taksil i'rabnya berada pada penghubung ini dan ketentuannya sama dengan ketentuan kata yang lain jatuh setelah penghubung illa. Contoh, ma anduru ahada ghaira Fatimah. Saya tidak melihat seorang pun kecuali Fatimah. 3. Kata halasa hala ada. Kata yang jatuh setelah kata penghubung ini boleh masuk, boleh masrur apabila
mansub berarti kata penghubung ini dianggap sebagai kata kerja, sedangkan apabila jatuhnya majrur maka penghubung ini dianggap posisi. Contoh zurtu masyahida madiniyah qala wahida wahidi. Masjid kota telah saya kunjungi kecuali satu. Macam-macam istilah. Yang satu kalam tamajud. Kalam tamajud adalah kalimat yang di dalamnya disebutkan mutasna dan mutasna minhu, namun tidak didahului oleh ma nafi atau sibun nafi. Sibun nafi terdiri dari la nafi atau istifham inkhari. Yang kedua kalam tan mahli. Kalam tan manfi adalah kalimat yang di dalam disebutkan mustasna dan mustasna minhunya serta didahului oleh manafi atau sibun nafi. 3 kalam naqis. Kalam naqis adalah kalimat yang tidak disebutkan mustahna minhunya serta wajib didahului oleh kata manafi atau sibun nafi. Hukum ketentuan istilah yang pertama yaitu istilah dengan ilah. Kata tamajud pada kalam tan mujab, hukum mustahna minhunya wajib dibaca nasab. Misalnya ila tala minhu ya hajihad. Kedua kalam tanfi. Pada kalam tanfi hukum mustahna minhu ada 2 yaitu boleh dibaca rafa dan juga boleh dibaca nasab. Jika dibaca nasab maka mustahna minhunya sebagai istisna. Itulah sedikit penjelasan tentang istisna. Yang kedua yaitu tamyiz. Tamyiz wal ismu manzuul mufasaru li isbahama minad dawati. Tamyiz adalah isim yang berihab mansub yang menafsirkan kata yang masih samar. Jadi contohnya istaro itu salasina ghanama. Saya telah membeli 30 kambing. Tasoba Muhammad aroko. Muhammad bercucuran keringatnya. Kata yang berwarna merah adalah tamyiz. Seandainya jika tamyiz dibuang maka kalimat di atas menjadi kalimat yang samar. Maksudnya misalnya pada contoh ghanama dibuang maka saya telah membeli 30. Jika kalimatnya menjadi samar maksudnya membeli 30 apa? 30 sapi atau kerbau atau motor atau rumah. Maka dibutuhkan tamyiz untuk menafsirkan kata yang masih samar tersebut. Syarat tamyiz yang pertama, tamyiz harus berbentuk nakirah, yaitu tidak beralif lam. Contoh istaro itu salasina ghanama. Saya telah membeli kambing. Pada contoh jelas kata ghanama tidak beralif lam. Tamyiz harus berada di akhir kalimat yang sempurna. Bagaimana kalimat yang sempurna itu? Kalimat yang sempurna adalah kalimat yang mampu memahamkan pembacanya atau kalimat yang struktur kalimatnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jika ia jumlah isim ismiyah maka ia harus terdiri dari mubtada dan khabar. Jika ia jumlah fi'iliyah maka ia harus berbentuk minimal dari fi'il dan fa'il. I'rab tamyiz pada pengertian tersebut ia merupakan isim yang beri'rab mansub. Nah, sekarang saya berikan contoh meng'irabkan tamyiz. Istaro itu salasina ghanama. Contoh tamyiz agar lebih paham berikutnya saya berikan contoh tamyiz. Istaro itu salasina ghanama. Saya telah memberi kambing. Tasobbaba Muhammad aroko. Muhammad bercucuran keringatnya. Akala Muhammad tishrina tufaha. Muhammad telah makan 20 apel. Istaro itu dirhama dahaba. Saya telah membeli 1 dirham emas. Zaidun ahramu minka
aba, babak saya telah mulai mulia darimu. Salaman ajmalu miska wajha, Salman lebih ganteng wajahnya darimu. Itulah beberapa contoh mengenai tamyiz. Intinya ia adalah penjelas dari kata samar. Syaratnya ia harus berbentuk nakirah dan berada di akhir kalimat sempurna. Yang terakhir yaitu hal. Hal adalah isim nakirah mansub yang menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika terjadi suatu peristiwa. Fa'il atau maf'ul yang dijelaskan oleh hal tersebut adalah sahibul hal, dan sahibul hal harus berupa ma'rifah. Contohnya, dhahabtu illal madrasatin raqiban, syaribtul ma'a sofiyan. Kata raqiban merupakan hal yang menjelaskan keadaan fa'il, adapun kata sofiyan merupakan hal yang menjelaskan keadaan maf'ul. Pembagian hal menjadi 3, yaitu mufrad, subul jumlah, dan subjumlah. Yang pertama mufrad, beberapa hal ketentuan yang harus berubah jumlah. Mufrad harus ada kesesuaian dengan sahibul hal, maksudnya adalah mutabaqah antara hal dan sahibul hal dalam hal adad, mufrad, mustana, dan jama, serta naunya mazzakar dan mu'anas. Adatil tayratun salimah, adatil tayratani salimatan, adatil tayratu salimah, la ta'ul musyrifah. Biasa hal yang berupa mufrad terbentuk dari isim mustajab. Ra'aitu taliban mastulan. Ada hal yang berupa isim jamid, isim masdar atau isim jenis. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi staraitul kitaba yada bihad. Ada yang berupa mudhaf ilaih, la ilaha illahu wahdahu. Saibul jumlah, ada hal yang saibul jumlah bisa terdiri dari zarof atau jar jamru. Abalal aidu khairati ra'aitu tayrata baita syahab. Jumlah hal yang berupa jumlah bisa berbentuk jumlah ismiyah atau fi'iliyah. Tentunya pada jumlah tersebut harus ada domir yang kembali ke sahibul halnya. Sebelum jumlah isimal yang menjadi hal harus ada waw ataf. Ja'a tiflu wa huwa yabqi, ja'al tiflu yabqi. Ketentuan posisi pada dasarnya posisi hal adalah terletak setelah jumlah, namun ada beberapa ketentuan lain terkait posisi hal dalam jumlahnya wajib didahulukan hal daripada sahibul pada hal apabila satu sahibul halnya nakirah yang tidak. Contohnya aqbala musri aqid toru. Sahibul hal ditaksis dengan qasr. Ma hadara mutaakhira illa zaidun. Wajib mengakhirkan hal setelah sahibul hal apabila satu hal ditaksin dengan qasr. Maja'a najihu illa fariha. Sahibul hal berupa idhaf. Ajabani qauluka sahihun. Yang ketiga hal berupa jumlah yang disertai wawu. Afdhala dolaqul qitaru wa qad hala lailu. Contoh hal di dalam Al-Quran. Berikut contoh hal dalam Al-Quran dilakukan dengan suratnya. Yang pertama surat An-Nuh ayat 14. Wa qad khalaqakum adwara. Surat Al-Baqarah ayat 60. Kullu washrabu min rizqillahi wa la
ta'asaw fil ardi mufsidin. Surat An-Nisa ayat 9. Wa arsalnaka linasyi rasulan. Surat Al-Aqaf ayat 7. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Surat Ali Imran ayat 17. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Itulah contoh hal yang ada di dalam Al-Quran. Demikianlah tugas resume atau sedikit penjelasan tentang istisna, tamis, dan hal. Apabila ada hal atau kekurangan, kami sebagai penyampaian mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.